Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fa yahdihillahu fa huwa muhtad wa lam tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang ikhlas yang menjadi syarat diterimanya amal. Seperti kita ketahui, umat Islam itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa memperbanyak perbuatan baik, mau ke manusia ataupun ke hewan yang lainnya atau makhluk hidup yang lainnya. Berbuat baik sebenarnya adalah inti dari tujuan diturunkannya Islam ke dunia. Melalui siapa? Melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai inti ajaran Islam, tentu sikap baik ini juga harus termasuk dalam pandangan Allah, bukan hanya manusia. Jika dipelajari secara mendalam, semua ayat di dalam Al-Quran dan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah-sunnahnya dan sunnah-sunnah semuanya adalah berisi tentang kebaikan. Tidak ada agama yang isinya tentang keburukan. Nah, di dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk berbuat baik. Salah satu contohnya ada di surat Al-Baqarah 195 yang berbunyikan wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum illa tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, para hadirin sekalian, ada juga di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberi kepastian bahwa balasan kebaikan adalah kebaikan juga. Jadi tidak mungkin kita berbuat baik akan mendapat balasan yang buruk. Itu sangat tidak mungkin. Ada di surat Ar-Rahman ayat 60 yang bunyinya seperti ini. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Nah, namun Islam mensyaratkan standar yang tinggi dalam berbuat baik yang dilakukan. Jadi ketika kita berbuat baik, itu pun ada standar kebaikan yang tentunya menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu kita berbuat baik diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada orang baik berbuat kebaikan hanya ingin dilihat oleh orang lain, yaitu yang sering disebut oleh riya. Jika kita tidak cukup dengan kebaikan, lalu apalagi? Islam tidak hanya menuntut untuk berbuat baik, tapi juga harus diiringi dengan rasa ikhlas. Jadi kita ketika berbuat baik, kita harus diiringi dengan rasa dari hati yang disebut rasa ikhlas. Ini menjadi syarat utama diterimanya perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Ikhlas dalam berbuat kebaikan atau beribadah berarti melakukannya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pujian ataupun yang lainnya.
Ketika kita melakukan kebaikan, udah kita lakukan murni dari keinginan hati, ikhlas lillahi ta'ala. Orang yang ikhlas tidak akan mengharapkan pujian dari manusia dan tidak pamer karena sudah merasa cukup amal perbuatannya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain disebutkan juga, Qul amara rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli wajhi masjid wad'u mukhlishina lahuddin kama badda'akum ta'adun. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah, luruskanlah muka dirimu di setiap sembahyang, sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakanmu pada permulaan. Demikian pula lah kita akan kembali kepadanya. Jelas sekali diterangkan dalam ayat tersebut bahwasannya kita semua, para umat manusia, umat muslim, diperintahkan untuk selalu mengerjakan kebaikan, semua amal baik dengan ikhlas, rasa ikhlas dari hati, bukan hanya semata-mata ingin dipuji oleh orang lain atau ingin dilihat oleh orang lain. Itu sama saja dengan ria, teman-teman, yang bukannya mendapatkan pahala, tentu kita malah mendapatkan dosa. Nah, maka dari itu kita perlu banget sebagai umat muslim, kita wajib berbuat baik sebaik mungkin, dan yang perlu dicatat itu adalah dengan hati yang ikhlas. Demikian mungkin ceramah singkat tentang ikhlas ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.